Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih yang ada di rumah atau di mana saudara bisa menangkap acara kami pada hari ini. Kita memasuki acara Hafdalah atau penutupan hari Sabat pada tanggal 30 Maret tahun 2024 ini. Hal ini kita dasarkan kepada Kisah Rasul pasal 20 yang berbunyi, pada hari pertama dalam minggu itu, murid-murid berkumpul untuk memecahkan roti. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Peristiwa ini adalah peristiwa yang kita tahu di mana Paulus sesudah hari Sabat, dia akan berangkat keluar kota, dan sebelum menunggu keberangkatannya, maka dia mengisi acara itu dengan firman Tuhan, tentu pelajaran. Dan di situ kita kenal adanya terjadi sesuatu, yaitu Itikus jatuh dari atas loteng dari jendela dan dia mati. Dan itulah Paulus mengadakan mujizat, dia berdoa sampai kembali dia hidup. Nah, itu ada. Jadi yang kita lakukan ini adalah berdasarkan firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Jadi ada penutupan Sabat. Nah, dalam kata penutup Sabat ini atau pada hari pertama dalam minggu itu bukan hari Minggu besok, tetapi hari Sabat seperti sekarang. Hari Sabat setelah kita lewat jam 6, maka kita sudah memasuki hari baru. Karena di dalam kalender yang kita gunakan adalah kalender Ibrani, bukan kalender Gregorian. Kalender Gregorian seperti yang ada pada kita sekarang itu ada tanggal 30 Maret tahun 2024. Kalau ini tanggal 20 Adar 2 tahun 5784. Nah, kita bersyukur, kita berterima kasih, kita mengenal akar Ibrani yang sesungguhnya. Nah, sebab itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri yang hadir pada hari ini bersama kami di sini. Kita akan memakai tali tanda sebagai kita orang percaya di dalam Yeshua HaMashiach. Kita berdoa untuk pemakaian tali. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher qiddasanu b'mitzvotav udam Yeshua HaMashiach v'tzivanu b'mikat b'tzitzi. Amin. Kita akan duduk kembali. Dalam acara Hafdalah, umat Israel yang menyusun acara ini, yaitu sejak dari zaman Esra yang kembali dari Babylon di tahun 500 sebelum Masehi, maka ini sudah ada. Itu sebabnya para rasul-rasul yang mengikuti Yeshua, sesudah Yeshua dibangkitkan dan naik ke sorga, maka para rasul mengikuti acara ini. Dan ini kita baca dalam Kisah Rasul pada pasal 20, terbukti Rasul Paulus melakukannya. Jadi ya kita ikut. Nah, di dalam acara ini mereka membacakan firman Tuhan mulai dari Yesaya pasal 12 ayat 2 dan 3. Di dalam bahasa Ibrani berbunyi, Hinel Yeshwati Eftah. Lihat, Elohim adalah keselamatanku, aku percaya. Velo efkat, ki osi vesimrat, Yahweh, vayehili Yeshua. Dan tidak takut karena Yahweh adalah kekuatanku dan kidung pujianku. Dia telah menjadi keselamatanku. Useaftem mayim besason, mima aneh yahase Yeshua. Maka dengan sukacita, kamu akan menimba air dari mata air keselamatan. Firman Tuhan ini terdapat di dalam Yesaya 12 ayat 2 dan 3. Jadi dalam Yesaya 2 pasal 12 ayat 2 dan 3, di sini menyebutkan tentang dua oknum yang ada, yaitu Yah dan Yahweh. Kenapa belum dikatakan Yahshua? Karena dia belum datang. Sebab itu sebelum dia datang, dia masih Yah sendiri.
Sebab itu kalau ada orang mengatakan Yahshua dan Yahweh itu sama, itu salah. Mereka tidak satu oknum, tidak. Dia beda. Karena firman Tuhan memberikan penjelasan, dia diutus dari surga sebagai anak Elohim. Dan dia pada hari-hari ini kan umat Kristus sedang merayakan hari raya Paskah. Hari raya Paskah itu sebenarnya harus mengikuti kalender Ibrani. Karena tidak ada terdaftar di dalam atau tertulis di dalam kitab suci, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa Yesua mati di hari Jumat. Itu sebenarnya bukan urusan kita. Karena itu salah tafsir di dalam gereja Katolik sebenarnya yang mulai membuat kesalahan ini. Karena menafsir bahwa Yesua yang disalib pada jam 3 sore harus diturunkan secepatnya karena besoknya adalah hari Sabat. Tapi hari Sabat di situ bukan hari Sabat biasa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan sebenarnya itu adalah Sabaton. Sabaton itu Sabat besar. Itu dalam bahasa Yunani. Sabat Gadol dalam bahasa Ibrani. Nah, apa Sabat Gadol itu? Sabat Gadol itu adalah perayaan Pesak, keluarnya umat Israel dari Mesir. Dan keluarnya umat Israel dari Mesir itu tanggal 14 Tisri. Sebab itu kami tidak melakukan, umat Kristen tidak melakukan hari Paskah hari ini, tapi kita nanti pada hari Paskah mulai tanggal 22 April tahun 2024 ini. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan inilah penutupan Hafdalah ini adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan tentang adanya Yahweh yang diutus oleh Tuhan untuk datang ke dalam dunia. Nah, di dalam pelayanan ini kita akan masuk di dalam kidus. Kidus artinya perjamuan kudus atau pengudusan. Nah, dalam tradisi Ibrani maka mereka harus membasuh tangan sebelum mereka memakan kidus atau ambil bagian dalam kidus. Tapi itu kita berdoa. Baru kata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher tidasanu debisotar. Ufdam Yesua Hamasya, versifanu al-netilat yadayim. Diberkatilah engkau Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu di dalam nama Yesua, di dalam darah Yesua Hamasya, dan memerintahkan kami untuk pembasuhan tangan. Kita membaca firman Tuhan Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Tolong Andre baca. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Yahwehlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Elohim yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Elohim Yakub Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Yahweh jaya dan perkasa, Yahweh perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu
pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia Raja kemuliaan? Yahweh semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Haleluya. Nah, kita memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kita lakukan ini adalah berdasarkan apa yang tertulis di dalam yang Sidul 1 di atas. Tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesua mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Tetapi lebih jelas dikatakan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan kepada jemaat yang di Korintus adalah demikian. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu, telah aku terima dari Ha'adon. Kata Ha'adon ini adalah dari Tuhan dalam bahasa Indonesia. Yaitu bahwa Yeshua HaMashiach Ha'adon pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan roti yang diambil ini bukan roti halah atau roti yang oleh orang Israel disebut halah atau roti yang berani. Tetapi roti yang tidak berani. Yang kita dapatkan adalah roti yang tidak berani. Roti yang tidak beragi itu kalau kita buat begini rupa, maka dia itu gepeng. Kecil-kecil, saudara. Dia bisa dibuat lebih besar, tetapi seperti inilah yang gepeng, bukan roti yang dikembangkan. Karena roti perjamuan yang harus kita minum adalah roti hamotzi lehem. Hamotzi artinya roti yang tidak beragi. Karena itu adalah perintah firman Tuhan kepada umat Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, harus menyiapkan ini. Dan mereka kan terburu-buru untuk bekerja, sehingga mereka tidak kalau roti yang beragi itu harus ditunggu beberapa waktu baru dia berkembang. Maka roti itu dibikin demikian rupa secepat mungkin supaya dibakar dan itu yang akan dimakan. Jadi yang kita makan ini adalah roti yang tidak beragi. Demikian juga dengan anggur. Anggur yang kami gunakan adalah jus anggur, bukan yayin. Karena yang nanti kita berdoa adalah perihagafen. Di dalam firman Tuhan, kata anggur itu ada dua. Perihagafen adalah buah anggur. Jadi yang kita minum ini adalah jus dari anggur. Bukan anggur yang sudah difermentasi. Anggur yang berfermentasi itu namanya bukan perihagafen, tetapi yayin. Sebab itu banyak kekeliruan yang terjadi. Orang bikin anggur, dijual di toko anggur, katanya anggur kanah. Dan itu keliru. Anggur kanah adalah anggur perjamuan yang memabukkan. Bukan perjamuan itu untuk perjamuan pernikahan, bukan perjamuan kudus. Dan inilah banyak kekeliruan yang terjadi yang kita ikuti tanpa kita sadari, tanpa kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Sebab itu mari kita satu di dalam doa untuk kita berdoa buat apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena Dia mau supaya kita pergi pada minggu yang akan berjalan ini, pekan yang akan datang ini, maka kita diikut sertaikan oleh Dia. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Sebab itu kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Bapa Yahweh, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena mau memasuki hari-hari baru kami. Engkau tidak mau melepas kami pergi sendirian, tetapi Engkau mau menyertai kehidupan kami. Dengan Engkau menghadiri kehidupan kami, di mana kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu.
supaya kehidupan kami menjadi alat-Mu yang ampuh di tengah-tengah pelayanan pekerjaan-Mu yang ada. Sebab itu kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu, sertai kami dengan kuasa mujizat dan tanda-tanda ajaib Bapa. Supaya dengan demikian kehidupan kami, karena kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus HaMasyiah, maka kehidupan kami akan membawa Injil keselamatan yang datangnya daripada Yesus HaMasyiah untuk memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan teristimewa kehidupan kami di akhir masa ini. Kami sedang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus HaMasyiah dengan tidak bercacat celah. Kiranya hal ini dapat kami lakukan. Berikan kami kemampuan dan kekuatan hikmat akal budi surgawi. Pertemukan kami pada pekan ini dengan jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan. Dan pakai kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah pelayanan pekerjaan-Mu yang ada. Bisem Yesus HaMasyiah Sarhasalom. Kami menerima tubuh dan darah Yesus HaMasyiah. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita semua bangkit berdiri. Kita hormati Yesus HaMasyiah yang sudah memberikan tubuhnya bagi kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya serta memberikannya kepada mereka. Dan berkata, ambillah, makan, inilah tubuhku. Kita satu di dalam doa, berkat dalam bahasa Ibrani. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, hamotzilechem min haaretz. Amin. Dengan kita sudah menerima tubuh dan darah tubuh Yesus HaMasyiah, Yahweh Sebaot imanu miskafranu Elohe Yakob Selah. Yahweh Sebaot menyertai kita. Kota benteng kita adalah Elohim Yakob. Kos Yesod Esa Ukesasem Yahweh Ekra. Aku mengangkat cawan keselamatan dan menyerukan nama Yahweh. Bersama-sama berdoa. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, borei pelia gafen. Amen. Selanjutnya, di dalam acara Hudala ini, kehidupan kami diberikan oleh Tuhan kepekaan. Dengan kita mencium rempah-rempah. Nah, kita tahu rempah-rempah ini di Israel itu nggak ada. Dan itu didatangkan dari tempat yang jauh.
Sebab itu orang Israel membuat tempat demikian dan pakai bendera. Ini kan bendera kapal. Itu tandanya bahwa rempah-rempah ini datang dari timur, di mana di timur itu tidak lain adalah kita dari Indonesia. Kita berdoa bersama-sama. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam borei minim besamin. Amin. Besamin ini terdiri dari cengkeh, palak, dan kayu manis. Jadi kita diberikan kepekaan oleh Tuhan untuk mencium. Dengan penciuman kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mari kita tadahkan tangan kita dengan jari yang terbuka. Ini melambangkan hari-hari yang akan kita lalui. Tidak sedikit halang rintangan. Tetapi rintangan apapun yang terjadi di depan kita, maka cahaya kemuliaan Bapa Yahweh tetap terbuka sedikit pun celah, maka itu akan masuk. Artinya, kita diberikan pengharapan, walaupun kita ada di dalam kegelapan dunia, tetapi terang cahaya Yeshua HaMashiach terus menerangi kita. Mari kita satu di dalam doa. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam borei meorei ha'esh. Amin. Kita menutup acara kita. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim, Raja alam semesta. Hamafdin ben Kodesh lekol, ben Orlechoset. Yang memisahkan yang kudus dari keduniawian, dan yang memisahkan terang dari gelap. Ben Oryom Safei Haleseset Yemei Ha'amase. Dan yang memisahkan hari ketujuh dari 6 hari bekerja. Baruch atah Yahweh Hamafdin ben Kodesh lekol. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang memisahkan yang kudus dari keduniawian. Haleluya. Amin. Amin. Safuatov. Mau matiin juga.